Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Raffi Syamsul Arifin dengan NIM 2024512001. Segala puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya. Tak lupa sholawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW. Mati Ibu Hemi Hidayati, SPDI, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah agama. Saya akan memberikan sedikit materi tentang prinsip hukum Islam. Sumber-sumber hukum Islam adalah segala sesuatu yang melahirkan ketentuan hukum yang mengatur umat Islam. Telah disepakati para ulama bahwa Al-Quran adalah sumber hukum Islam utama bagi umat Islam. Sumber-sumber hukum Islam maksudnya adalah pijakan umat Islam dalam menentukan hukum atau norma-norma yang mengatur tatanan kehidupan. Pada dasarnya, hukum Islam itu bersumber dari Al-Quran. Selanjutnya diperjelas secara lebih detail melalui sunnah atau hadis Nabi Muhammad. Berikut ini adalah surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasula wa ulil amri minkum. Fa in kana ja'tum fi syai'in furudduhu ilallahi war rasuli in kuntum mu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul atau Nabi Muhammad serta ulul amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul atau sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bagus akibatnya di dunia dan di akhirat. Berikut ini akan saya jelaskan sedikit tentang sumber hukum Islam. Yang pertama adalah Al-Quran. Secara bahasa, Al-Quran merupakan bahasa Arab yang artinya bacaan atau sesuatu yang dibaca berulang-ulang. Secara terminologi, Al-Quran diartikan sebagai kalam Allah, diturunkan pada Nabi Muhammad SAW dari surat Al-Fatihah dan berakhir dengan An-Nas. Al-Quran diturunkan menjadi pegangan bagi mereka yang ingin mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Tidak diturunkan untuk satu umat dalam satu abad saja, tapi untuk seluruh umat dan untuk sepanjang masa. Karena itu luas ajaran-ajarannya adalah mencakupi seluruh umat manusia. Yang kedua adalah hadis. Hadis ialah suatu perkataan atau berita. Hadis ialah suatu perkataan informasi dari Rasulullah SAW. Sedangkan al-sunnah merupakan jalan hidup yang dilewati atau dijalani oleh suatu yang telah dibiasakan. Hadis atau sunnah merupakan sumber hukum Islam kedua yang memiliki peranan penting bagi kitab suci dan pedoman umat Islam. Dikurungkan pada umumnya dalam kata-kata yang perlu dirinci dan dijelaskan lebih lanjut agar dapat dipahami dan diamalkan. Hadis juga berfungsi antara lain menjadi penjelas terhadap ayat-ayat Al-Quran yang belum jelas atau menjadi pengantar hukum yang tidak ada dalam Al-Quran. Yang terakhir adalah ijma. Ijma merupakan kesepakatan dari seluruh ulama, mujtahid atau suatu hukum syara mengenai satu kasus setelah Rasulullah wafat. Ijma ulama menjadi sangat penting dalam menghadapi permasalahan kehidupan umat Islam dalam perkembangan yang sangat pesat dewasa ini. Hukum dalam permasalahan yang telah diputuskan dalam ijma tersebut memiliki nilai yang tidak dapat dihapus atau ditentang oleh hasil ijtihad, sebab kesepakatan pendapat dari para mujtahid dalam ijma itu sudah menunjukkan kebenaran yang sesuai dengan jiwa syariah dan dasar-dasar yang umum. Sudah menjadi kesepakatan ulama bahwa hasil ijtihad juga sebagai sumber hukum Islam. Hasil ijtihad para ulama bisa dijadikan rujukan untuk menetapkan keputusan hukum, sehingga dalam Islam hasil ijtihad menjadi salah satu sumber Islam. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada tutur kata yang kurang berkenan atau kurang layak didengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.